Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalagondang 76. Masih dalam pembahasan alur film Angling Dharma yang kini telah memasuki episode ke-26. Awal kisah diperlihatkan dengan Prabu Angling Dharma yang dikala itu tengah menjalankan masa pemulihannya dari serangan dahsyat ajian rengkah Gunung Durgandini yang hampir saja menewaskannya. Kini Angling Dharma kembali bisa melatih bela dirinya dan mengencangkan semua otot-ototnya. Serta ajian dasendrianya pun dicoba kepada Empu Mahasura. Alhasil sang Prabu kini telah kembali seperti sedia kala. Setelah kesembuhannya itu ia pun memutuskan untuk segera kembali ke Malwapati karena ia sudah cukup lama meninggalkan kerajaannya tersebut. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. Sementara di kerajaan Malwapati pada malam itu ada seekor naga besar yang sedang mengamuk dahsyat. Naga itu ternyata adalah Nagini, istri dari almarhum Naga Bergola, sahabat Prabu Angling Dharma. Nagini dikala itu sedang murka sejadi-jadinya karena baru mendengar tentang kematian suaminya Kakang Naga Bergola. Hingga ia pun beranggapan bahwa Prabu Angling Dharma lah yang telah membunuhnya waktu itu, dan dengan memporak-porandakan Malwapati Nagini meminta pertanggungjawaban pada Angling Dharma. Lalu para prajurit pun langsung melaporkan kejadian itu kepada Mahapatih Batik Madrim. Lantas dengan segera Batik Madrim langsung menghadang dan menyerang Nagini yang sedang murka tersebut. Ketika Batik Madrim hendak mengeluarkan ajian pamungkasnya, tiba-tiba datanglah Prabu Angling Dharma dan langsung menghajar Nagini tersebut. Setelah Nagini berhadapan langsung dengan Angling Dharma, ia pun meminta pertanggungjawabannya atas meninggalnya suaminya Kakang Naga Bergola. Yang dikiranya adalah Angling Dharma telah membunuhnya, maka dari itu ia menuntut balas ke Malwapati. Kemudian Angling Dharma pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Naga Bergola suaminya. Setelah menjelaskan semua itu, Angling Dharma pun tidak ingin disalahkan dan akan membunuhnya jika ia tetap mengacau di Malwapati. Seketika itu, mendengar ucapan Angling Dharma yang tegas itu, Nagini pun akhirnya langsung pergi dari sana. Nyai sudah mendengar dariku, kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya. Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu, dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu. Di keesokan harinya, Angling Dharma telah berjumpa kembali dengan istrinya dan bercerita tentang pertarungannya dengan Durgandini hingga terkena ajian rengkah gunung tersebut. Dan memberitahukannya bahwa Suliwa yang telah berhasil menyembuhkannya dari ajian yang sangat mematikan itu. Sementara Batik Madrim pun yang ada di sana juga langsung menceritakan tentang keadaan rakyat Malwapati selama ditinggal rajanya pergi ke Kalinggapura. Banyaknya rakyat yang kesusahan dilanda pancaroba dan kelaparan di mana-mana. Batik Madrim pun meminta Angling Dharma untuk sementara waktu tidak berkelana dan menetap di Malwapati. Maaf Dinda, lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke Mancanagari. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malwapati juga. Beritanya sungguh tidak mengenakkan, Paron. Citra Genje katanya tewas. Di sisi lain, di padepokan Gunung Kencana Ki Paronwaja sedang kedatangan tamu yaitu Kang Sadewa, teman lamanya. Kang Sadewa menceritakan tentang pertempuran yang terjadi di Kalinggapura tempo hari yang menewaskan Citra Genjik serta teman seangkatannya yang telah ditawan di sana sekarang ini antara lain Ki Legawa dan Gendrayana. Kang Sadewa pun berencana ingin membebaskan kedua temannya yang menjadi tawanan tersebut. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Saat sedang fokus berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan pria mitra yang sedang digotong oleh para murid padepokan. Guru, pria mitra guru. Pria mitra yang kala itu di pertempuran Kalinggapura terkena sentuhan sedikit ajian inti api dari Suliwa. Andai saja Suliwa melesatkannya seperti yang dihantamkan ke Nilasaroya, pasti pria mitra sudah tewas di saat itu juga. Ki Paronwaja pun tampak kebingungan melihat luka yang diterima menantunya pria mitra tersebut. Ajian apakah yang telah menimpanya? Kangsa, mungkin kamu bisa mengobatinya. Saya tidak tahu ajian apa yang telah menghantam dadanya. Kang Sadewa pun memeriksa pria mitra, hingga akhirnya ia pun beranggapan bahwa luka itu adalah hantaman dari ajian inti api.
Sebuah ajian yang dahsyat dan sangat langka yang sebelumnya telah lama sirna dari jagat dunia persilatan di tanah Jawa. Masih ada harapan. Kelihatannya dihantamkan tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak salah, ini akibat pukulan aji inti api. Kalau dipukulkan dengan tenaga penuh, batu pun akan meleleh seperti lahar gunung berapi. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Melihat kemunculan pendekar-pendekar muda yang sakti mandraguna, Ki Paron Waja pun akhirnya menyadari akan usianya yang semakin tua dan rapuh. Akan tetapi Kang Sadewa pun masih bersikukuh dalam menguasai jagat persilatan untuk menjadi pendekar dan akan tetap mencerahkan mentari senja di jagat bumi Jawa. Beberapa pekan yang lalu di sini berkumpul pendekar-pendekar muda. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh, sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya. Bicaramu seperti orang kalah, Paron. Munculnya pendekar-pendekar muda mestinya menjadi tantangan baru bagi kita. Dan aku akan membuktikan warna emas matahariku lebih menyilaukan daripada matahari mereka. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Suliwa, yang kala itu sedang tidur dan bermimpi bertemu dengan Eyang Pangeran Suryapati. Suliwa pun mendapatkan wasiat dari mimpinya itu untuk mencari kitab ajian Dasendria Ungu tingkat terakhir yang berada di sebuah goa Watu Tilem di dekat hutan kayu langit. Pangeran Suryapati pun berpesan kepada Suliwa untuk menjadi pewaris tunggal ajian Dasendria Ungu tersebut. Kau kutunjuk sebagai pewaris dan penyelamat perguruan Sugalu dari kehancuran. Tuhan pastilah Pangeran Suryapati. Benar, Suliwa. Pergilah ke gua dekat hutan kayu langit. Ambil kitab Dasendria Ungu yang merupakan penyempurnaan terakhir dari ilmu Dasendria yang kuciptakan. Setelah sosok Pangeran Suryapati itu menghilang dari pandangannya, Suliwa pun langsung terbangun dari mimpinya tersebut sembari berteriak memanggil Eyang Suryapati. Pangeran! Kenapa harus saya yang menerima anugerah ini? Kenapa bukan Guru Mahasura atau Dinda Galuh Parwati? Anakku Mahasura sudah terlalu tua dan Galuh seorang wanita. Aku takut dengan ilmu yang begitu dahsyat akan menjadi semena-mena. Seorang wanita cenderung lebih menuruti perasaannya ketimbang pikirannya. Pangeran! Pangeran! Ketika hal itu dilihat oleh Bongo, ia pun langsung mencoba untuk membangunkan dan menyadarkannya. Setelah terbangun Suliwa langsung mengajak Bongo untuk memberitahu jalan menuju hutan kayu langit yang berada di mimpinya tersebut. Di saat itu juga mereka pun bersiap-siap dan langsung berangkat menuju hutan kayu langit untuk mengambil kitab ajian Dasendria tingkat terakhir itu. Ada warung, Tuan. Kalau ada warung, lalu mau apa? Ya pantasnya makan dulu, toh. Apa Tuan tidak lapar? Dari semalam kan belum kemasukan nasi. Ketika dalam tengah perjalanannya, mereka pun singgah di sebuah desa untuk mengisi perut di sebuah kedai warung makan. Dan di lokasi itu ternyata dipenuhi dengan para perampok. Sampai akhirnya mereka pun berhadapan dengan para rampok-rampok itu. Akan kusiksa kau sampai ke lenger, kalau tidak mau memberikan semua kepeng yang ada di kantongmu. Juga temanmu tadi. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya. Dengan kesaktian Suliwa para rampok yang ada di desa itu pun semuanya diringkus habis. Dan pada akhirnya mereka berdua pun dipersilahkan untuk makan sepuasnya di warung itu, karena telah berhasil meringkus gerombolan perampok yang suka membuat resah penduduk di sana. Ayo cepat keluarkan semua makanannya, cepat keluarkan. Terima kasih Kisanak berdua sudah menghajar bermocerah-bermocerah itu. Melihat banyaknya menu makanan yang sangat enak-enak dan lezat, Bongo pun langsung menghabiskan semua makanan yang telah disajikan tersebut. Seusai mengisi perut di warung makan itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga pada akhirnya mereka kini telah tiba di hutan kayu langit itu. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang, Suliwa dan Bongo telah berada tepat di depan pohon yang menjulang sangat tinggi yang disebut kayu langit. Benar, ini hutannya. Benar, Tuan. Lihat, di sana itu pohon yang disebut kayu langit karena paling tinggi di antara pepohonan yang lain. Suliwa pun lalu bertapa sejenak di bawah pohon itu untuk meminta petunjuk atas goa yang dimaksud Pangeran Suryapati dalam mimpinya. Kamu
sudah sampai di daerah hutan kayu langit, cucuku. 300 langkah dari tempatmu ke arah kiri ada goa. Masuklah. Baik, Pangeran. Saya akan segera ke sana. Setelah mengetahui goa tersebut, Suliwa dan Bongoh pun langsung memasuki goa itu. Dan di dalam goa mereka menemukan sesosok manusia yang sudah mengering kaku yang tak lain dia adalah Pangeran Suryapati. Kenapa? Itu apa? Setelah mengamatinya, Suliwa pun menemukan pesan tertulis di batu tepat di bawah jasad Pangeran Suryapati tersebut. Lalu Suliwa pun membacakan pesan itu, dan seusai memahami amanat dari pesan tersebut Suliwa pun lantas langsung menyuruh Bongoh untuk menyiapkan kayu yang banyak guna untuk membakar jasad Pangeran Suryapati. Kepada yang menemukan surat ini, bakarlah tubuh keriput ini. Karena sebenarnya dia telah menjadi sampah kehidupan. Bongoh, cari kayu bakar yang banyak. Setelah mengkremasi jasad itu, Suliwa kembali masuk ke dalam goa sendirian dan menyuruh Bongoh untuk menunggu di luar lalu ia melakukan tapa berata di sana dan meminta petunjuk selanjutnya. Tapa beratamu sudah cukup, Dewa. Setelah cukup lama bertapa, akhirnya Suliwa didatangi kembali Pangeran Suryapati. Dan di saat itulah Suliwa telah menerima sepenuhnya ajian Dasendriya Ungu tingkat terakhir yang sudah disalurkan ke dalam diri Suliwa. Seluruh ilmu Dasendriya Ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Kemudian Pangeran Suryapati pun memberi pesan nasihat agar Suliwa mampu mengabdi pada sebuah kebaikan daripada sebuah kerajaan. Karena sejatinya seorang pendekar harus bisa mengabdi pada sebuah kebenaran. Apa yang sebaiknya hamba lakukan, Eyang? Seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran, maka kamu tidak akan pernah salah. Baik, Eyang. Setelah semuanya selesai dan Suliwa pun telah menjadi pewaris tunggal ajian Dasendriya Ungu tersebut, Suliwa pun mengajak Bongoh untuk segera beranjak pergi dari tempat itu. Siapkan semua barang-barang. Pulang? Kita pulang nanti sore. Ayo cepat Ya pulang. sudah, cepat sana.